Udah nih. Udah. Oke ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Aku malam di Indonesia siang, Iksan sore ya kan. Apa lagi ya? Oke, selamat malam. Iksan siang. Hah? Iksan? Iya Iksan Indonesia. siang. Ya, kok pagi kan? Sini Putih malam. sama Iksan sama. Di sini jam 1.16 Jam siang. 1 siang. Di sini aku jam 1 pagi. Ini jam 11. Imam jam 9 pagi. Oke. Aduh, Mak, aku pun ngantuk nih. Oke. Yalah. Selamat datang kembali. Ini season 1 episode 5 obrolan geng hore, ya kan? Kita lagi-lagi kedatangan tamu spesial. Tapi sebentar. Hari ini ada kondisi agak yang khusus karena Iksan agak enak badan. Silakan San, mau cerita sedikit. Halo. Aku lagi sakit, jadi mungkin di opening aja. Terus aku cabut lagi, aku mau tidur lagi. Oke. Iksan sakitnya. Tunjukin info biar nggak hoax. Bukan DBD. Ya, maksudnya infusan bisa juga kan. Aku cari apa di tempel-tempel itu bisa juga sebenarnya. Bisa. Iya. Apa? Lah. Pakai jarum Kau bayi itu di juga rumah bisa. kan? Jangan bilang-bilang. Iya ya. Infusnya aku. Kau di rumah? Kau di rumah, Stan? Iya. Oh, di rumah. Gila. Yalah, San. Aduh. Oke. Evan ya semua. Mudah-mudahan doain aku cepat sembuh. Aku pengen cepat lagi. Amin. Ya, syafatullah. Dan halo Firly, selamat bersenang-senang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehat, San. Stay safe, stay healthy, stay at home. Mantap kali pesannya, Mam. Oke. Nah, sebelah kita nih, gas sebetulnya ya. Berapa menit lagi ya? Mak, 42 menit lagi, Dang. Oke lah, nggak apa-apa. Oke. Kejar tayang. Kejar tayang. Jadi, kita nih ada tamu spesial nih hari ini, guys. Kalau episode lalu itu kan kita ada tamu kan, Bu Ade ya. Bu Ade, terus kita main kuis biologi, ya kan? Sekarang kita juga ada tamu spesial nih. Silakan tamunya memperkenalkan diri. Please welcome. Aduh, spesial terlaluan banget kayaknya ya. Terlalu banget gitu. Biasa-biasa aja sih aku. Aku sebenarnya ditodong sih sama Bang Ami suruh mau nggak kok ngisi gitu. Ngisi apaan gitu. Ya udahlah, iseng aja lah. Oke, aku perkenalan diri, nama aku Firly Amelia Rotmaningrum. Aku alumni Cendana 2005. Kebetulan saat ini berdomisili di California, di kota Martinez. Saat ini tinggal bersama suami dan 2 anak laki-laki, yang satu umur 8 tahun dan yang kedua umur 3 tahun. Terus, apa lagi? Itu aja ya. Oke, nah mungkin Silakan, inilah biar ice breaking aja. Kalau Firly kenal masing-masing dari kami ini gimana dulunya, dan mungkin sama Iksan sama Dini juga gitu kan, walaupun Iksan sama Dini nggak hadir malam ini. Gimana misalnya kenal Putih itu dulu, mungkin pernah sekelas sama Putih atau sama Imam gitu kan, atau sama aku. Kalau aku sama Putih itu aku tahu Putih dari TK ya Putih ya, kalau nggak salah. Jadi aku tahu Putih tuh dari kecil, dari TK, terus aku dulu di Rumbai, terus pindah ke Duri, terus ke Rumbai. Jadi ya sempat dekat dulu kalau nggak salah sama Putih juga, kami main bareng. Terus terus aku pindah dari Duri, terus balik lagi ke Rumbai. Terus udah beda gitu ya, beda kelas. Oh, sempat di Duri kok ya? Aku sempat di Duri. Pas SD-nya ya? 5 tahun. Aku 5 tahun di Rumbai, 5 tahun Duri, 5 tahun Rumbai. Oke. Aku ingatnya kok di Rumbai aja. Iya. Nah, dah. Terus apa lagi? Kalau sama Imam, aku kelas. Terus kelas berapa dulu tuh? Kelas 1 SMA. Oke. Terus Imam 1 SMA di Singapura. Pas yang 1 Cawu itu ya? 1 semester. Iya ya. Tunggu, bukannya kita 1 SD pernah sekelas ya? Aku nggak tahu, aku lupa.
kalau satu SD. S- Aku nggak tahu. Aku lupa ya. Satu SD Kamu kayaknya. kelas satu apa kalau dulu, Mam? Aku 1A. Sama berarti sekelas kita. Aku 1A loh. Masa iya? Iya, aku 1A. Aku ingat 1A, 2C, 2C. 3. 3A. Enggak, 3 aku. Enggak. Sorry. Aku 3B. Lanjut. Firly, ya ampun kan. Sorry. Ya udah. Terus sama Dini aku SMA aku nggak pernah sekelas sih sama Dini. Cuman aku dulu kan pernah ikut Indonam dan dia juga. Oh, itu tuh ini tuh ya. Artis. Crop of the cropnya itu ya. Kak siapa Enggak namanya tuh? juga kali. Apa? Pengasuhnya tuh Kak siapa tuh? Ocha. Ocha, ya Kak Ocha. Halo Kak Ocha, just nonton ini. Apa sih? Jadi Kak Ocha itunya ya koreografer ya. Jadi aku sempat bareng sama Dini dulu lumayan lama ya. Terus Dini Indo 6 dulu. Dini Indo 6. Iya. Terus ya lumayan deket juga sih. Oh ya, rumahnya kan dia di Jalan Pramuka ya. Itu deket sama rumahku. Rumahku di lingkungan. Dia suka pergi bareng Indonam, terus kadang juga suka pergi tampil bareng sama Dini. Terus kalau sama Iksan aku kayaknya nggak pernah sekelas deh, tapi aku kenal lah sama Iksan dulu. Terus sama Bang Ami kayaknya kita nggak pernah ngobrol. Ya. Aku tuh bahkan ya maksudnya tahu aja Firly Feza ini kembar gitu kan. Tapi bahkan aku nih nggak tahu nih ini Feza atau Firly nih yang sekarang nih. Gimana taunya aku nggak bohongin. Bisa aja kan kau WhatsApp si Feza kan, ini ada link sama Bang Ami kan. Udahlah masuk aja kau gitu kan biar ngeprank orang tuh gitu kan. Gimana cara bedanya? Apa ya? Mam coba Mam, kau tahu nggak bedanya Mam? Kayak mana bedanya Firly sama Feza Mam? Harusnya Firly sama Feza diundang ini. Iya ya. Iya kan? Di sini. Apa tuh? Tebak-tebakan. Kalau aku pasti tulang pipi. Tulang pipi? Iya. Kenapa gitu? Kalau Fiza lebih nyempluk ya di sini. Si Fiza kalau dulu ada yang bilang kayaknya lebih kayak telur puyuh ya. Iya kan? Kayak agak nyempluk gitu. Berarti enak buat soto ya atau apa gitu kan? Anyway, sorry. Iya, maksudnya udah malam nih. Aku pagi di sini ya. Aduh, apa tadi ya? Yalah. Tapi oke gitu ya, maksudnya berarti intinya kan aku ingatnya Firly ini juga ini kan kayak waktu gengnya kayak Nadia, Iil gitu kan. Iya. Ya kan si Ulfa, pokoknya tuh 2A dulu kan? Iya, SMA, SMP-nya. Enggak, Firly enggak 2A, aku 2A. Fiza yang 2A. Fiza yang 2A. Kan aku balik tuh. Aku 2B. Aku 2 apa ya? Aku lupa. Nggak salah 2B ya? Iya, 2B ya. Di bawah tuh kan. Kalau 2B itu udah di bawah kelasnya kan, dekat ruang seni musik apalah itu. Iya, 2A sendiri pokoknya di atas. 2A sendiri di atas kan, iya. Jadi dulu tuh ceritanya Feza duluan yang ikut Indonam kan, karena terus temannya kan dulu Nadia, Debbie, Cindy, terus Debbie, betul. Iya kan, terus aku waktu itu belum Indonam, beda circle friend itu beda gitu. Terus mereka dulu yang nampil gitu kan, terus habis itu aku datang aja gitu. Terus ya udah, terus tiba-tiba kurang orang, terus Kak Ocha ngajakin, ya udah. Kurang orang tuh oke lah, ya nanti lah kita nggak mau ngebahas itu lah. Oke. Tapi terus? Sampai aku lupa pula kisi-kisinya. Ini dia. Nomor 2 nih. Kegiatan sehari-harinya Firly ngapain aja sekarang? Iya, sekarang aku nggak kerja, aku nggak sekolah atau apa, cuman aku jadi ibu rumah tangga. Terus ngurus anak-anak, ngurus suami. Terus aku homeschool mom, maksudnya di luar dari COVID-19 ini juga, aku udah homeschool gitu. Oh, anak-anak kau homeschool? Iya, homeschool. Oh. Aku udah 2 tahun homeschooling anak-anak. Cuman anak yang pertama dulu. Iya, silakan.
interupsi. Homeschool untuk anak yang pertama berarti? Iya. Dari SD? Dari kelas 1 SD, sekarang dari kelas 2. Kurikulumnya pakai apa? Kurikulumnya kita bebas milih. Tapi itu ada apa Ada standar ibaratnya? kurs standarnya ada kurikulumnya. Tapi kurikulumnya itu disediain oleh macam apa asosiasi gitu enggak? Atau Enggak, jadi kita kan punya option kurikulum tuh banyak tuh ya. Dari apa sih namanya, dari Singapura, macam-macam semua. Tapi kita harus lihat apa namanya, apakah itu dia mengacu ke California standar kurikulumnya gitu. Betul. Jadi kita harus patokannya ke situ aja, tapi kita bebas mau pilih apa gitu kurikulumnya. tapi itu gratisan, maksudnya informasi Gratis. tentang kurikulumnya gratis. Gratis. Jadi gini, kalau di sini ya di US ini itu kelebihannya itu mereka punya optional homeschoolnya itu banyak banget. Jadi kalau yang sistem yang K-12 yang online, jadi maksudnya istilah itu kalau public school tapi pindah ke rumah gitu. Jadi si anak itu buka laptop atau komputer, terus nanti dia ada kelas online sama gurunya terus sama murid-muridnya gitu. Jadi kayak cuman pindah rumah aja, pindah ruangan aja gitu. Pindah ruangan, betul. Itu sistemnya lebih terstruktur ya, dan lebih apa namanya, waktunya gitu, timingnya juga nggak fleksibel gitu. Nah kalau yang aku ini itu yang di tengah-tengah. Jadi aku ini fleksibel juga, tapi terstruktur juga gitu. Jadi maksudnya aku yang manage timingnya gitu. Dia mau belajar jam berapa, terus dia mau apa dulu yang dipelajarin, itu terserah dia gitu. Aku nanya dulu ke anaknya maunya belajar apa dulu. Iya. Nah terus nanti ada gurunya. Ada guru. Ada interaksi, berarti interaksi sekolah interaksi ya? Iya. Jadi ini ada umbrella-nya gitu. Homeschoolnya tuh ada umbrella-nya gitu. Jadi kayak ada Ella. Hey. Ini apa sih? Jadi kayak apa ya? Ada sekolahnya juga gitu. Strukturnya. Kayak kalau di Indonesia tuh mungkin kayak apa? Kaseto ya. Kaseto ya. RSKS. Aku karena kebanyakan ngikutin member JKT48 jadinya tahu. Iya. Terus ada gitu apa namanya? Ya setiap sebulan sekali tuh selalu meeting sama gurunya, terus review, terus apa gitu kendalanya kemarin, misalnya nggak cocok kurikulumnya, terus dia ngasih advice gini gitu. Terus ya lebih enak gitu, lebih 101 gitu. Jadi lebih kayak apa ya, discuss-nya tuh lebih dalam gitu kan. Jadi kalau di public school ya, aku sih terus terang public school sini itu aku bukannya nggak suka, cuman menurut aku kalau gurunya itu memang kan muridnya 1:24 gitu ya. Iya. Terus kita juga nggak bisa banyak nuntut ke gurunya gitu kan. Misalnya untuk si anak kita untuk gimana gitu. Karena kan aku sebagai orang tua, aku kan tahu kan jenis atau tipe belajarnya gimana betul. gitu kan. Iya. Estetik kah, atau audio kah, atau visual kah, atau apa gitu ya. Jadi aku ngeliat anak aku tuh gini, jadi aku bilang kayaknya cocoknya seperti ini gitu. Jadi aku mikir kayaknya wasting time gitu public school menurut aku waktu itu. Gitu. Terus akhirnya aku berani diri aja. Masya Allah. Gitu. Ada teman aku di Houston tuh, siapa namanya ya? Lupa pula aku. Ada yang homeschool yang benar-benar bebas dari guru nggak maksudnya? Nah itu dia, itu yang ketiga, itu namanya independent. Jadi dan itu ya independent. Jadi kita cuman berpatokan pada standar state. Tapi aku kurang tahu pasti kalau misalnya nanti pas ujian atau tes itu kita harus kita harus ada badannya lagi, terus kita harus ngajuin si anak nanti ada tesnya lagi tersendiri gitu. Standarisasi kan ketika dia mau masuk sekolah entah itu. Tapi yang kurikulumnya gratisan itu bisa diakses nggak ya? Nah kalau yang gratis itu yang cuma yang satu yang dua yang aku jelasin. Bagi linknya dong. Link apa? Enggak, kalau sorry enggak maksud aku kan kalau anyway. Kalau ada linknya boleh di-share ya. Hah? Tapi independen itu nggak gratis gitu. Itu kita sendiri yang ngeluarin. Itu dia. Jadi kan kalau yang independen itu biasanya
kurikulumnya ya udah terserah dikasih benar-benar ke orang tua, jadi terserah orang tua mau ngapain, tapi at the end of the day ini ada tes standarisasi dan anaknya harus bisa lulus di tes standarisasi ini untuk bisa masuk sekolah kalau nanti misalnya mau SMP mau sekolah. Ada Nah, kawan tapi aku kalau yang di setengah itu berarti dikasih kurikulum tapi tetap nempel sama mereka kan, berarti kita nggak kayak gratis juga. Maksudnya kita masih ada supervisornya gitu. Terus ada kepala sekolahnya, ada seperti kayak sekolah biasa, cuman jarak jauh dan nggak terlalu terstruktur, itu terserah kita gitu. Ada fleksibelnya gitu buat ke orang tuanya gitu. Iya. Jadi yang Tapi Ada target gitu nggak? secara figuratif itu masih terdaftar di sekolah itu kan? masih. Ah, Dan oke, itu oke. juga Tapi kalau yang nanti di akhir kalau gitu ada ujian gitu nggak, Firly? Maksudnya, jadi itu kan berarti kurikulumnya sudah disediakan, tapi kan orang tua yang bebas memilih ya, yang mana dulu anak untuk diajarkan itu ya maksudnya? enggak, jadi kurikulumnya itu kita, jadi gini, kalau yang aku dikasih budget tuh ya, kalau yang homeschooling aku tuh 2.700 per bulan. Per tahun. Jadi kita terserah kita mau pakai 2.700 itu buat apa aja, misalnya mau milih buku, misalnya dia mau pakai buku math-nya ini, mau science-nya ini, terserah. Kita ngelihat sesuai dengan, kayaknya kalau yang kurikulum ini yang science misalnya dia dikasih ini hands on activity-nya gitu, lebih hands on activity untuk praktikalnya gitu kan. Terserah kita itu kurikulum. Jadi dari 2.700 itu terserah kita mau milih kurikulum yang mana yang cocok buat anak kita. Terus kita mau pakai juga buat ekstrakurikulernya, misalnya kelas kayak anak aku kelas ikut taekwondo, terus kelas robotik misalnya kan, terus coding apa segala macam gitu loh. Oh, ini juga ya. Maksudnya sangat fleksibel gitu ya. Sangat fleksibel. Jadi aku sukanya mereka itu punya grup orang tuanya, punya grup ya, homeschooling momnya itu ada, terus udah gitu ada aktivitas ekstrakurikulernya itu di-provide sama homeschoolingnya itu gitu. Apa sih namanya ya, nama dari umbrella-nya tadi gitu. Ada banyak model yang kayak gini gitu. Komunikasinya pakai WA? Nggak pakai komunikasi dengan guru? Orang tua murid tadi? Biasanya ketemu di park gitu, atau ya biasanya sih ketemu di park. Oke. Terus kalau yang K-12 itu udah pasti itu dari government juga, tapi itu kita nggak bebas milih kurikulum. Iya, di set gitu kan, ngambilnya ini gitu kan. Iya. Oh gitu, baru tahu aku. Aku ada teman tuh yang 14 tahun, 15 tahun umurnya itu ya, udah mau masuk college aja gitu. Iya. Karena saking fleksibelnya, ya udah, maksudnya SD-nya cuma 2 tahun, SMP-nya 2 tahun, SMA-nya setahun apa berapa lah gitu. Jadi ini juga menarik juga. Aku tadinya minat juga homeschool nih gitu kan, karena concern aku buat sholat satu kan. Iya benar. Kenapa? Tapi benar loh. Homeschool kalau SD oke lah. SMP, SMA. Kesabaran nggak sih, Firly? Ini aku pertanyaan pribadi ya. Butuh ekstra sabar nggak? Kalau SD masih oke lah. Kalau menurut aku kalau SD masih oke lah, karena level pelajarannya nggak mesti didorong gitu menurut aku ya. Tapi kalau SMP SMA, ini aku bisa ya ngajarin SMP SMA ya. Kalau iya memang benar, kalau elementary itu masih mudah-mudah, masih gampang lah ya gitu ya. Cuma kita itu kan, tapi kalau aku pengalaman ini 2 tahun aku, itu emang susah malah. Karena kan kita kan ngebentuk kebiasaan dulu kan. Iya. Dia kan masih mau main-main. Dia kan harus ikutin rutin. Misalnya, oke, kamu maunya jam segini belajar. Kadang kan dia, aku nggak mau jam segini belajar, tapi kamu kan udah bikin komitmen schedule-nya segini, jam segini kamu harus belajar gitu. Jadi kan secara nggak langsung kita ngelatih dia untuk, kamu harus disiplin, ngikutin waktu, apa segala macam gitu kan. Nanti kan kalau misalnya udah besar kan dengan secara terbiasa gitu kan dia bisa mengikuti, istilahnya udah disiplin gitu. Iya, betul. Dan mengenai pelajaran itu tergantung lagi kita kalau dari homeschool-nya itu sendiri ya. Kalau yang sekarang yang aku daftar sekarang ini di tempat yang aku daftar ini, mereka itu provide tutor gitu. Jadi kita bukan 100% kita yang ngajar gitu. Bisa manggil guru sains gitu, atau mereka ngasih budget buat misalnya ngadain observasi
di museum gitu kan, terus ya kayak gitu-gitu gitu. Ada kelas-kelasnya juga gitu. Jadi makanya aku seneng gitu kalau di sini tuh terlalu banyak gitu apa ya optionnya ya. Kayak gitu. Aku nggak kepikiran. Aku tadinya sempat tertarik sama homeschool nih, cuma istri aku nggak setuju. Istri aku Kenapa tuh? lebih apa namanya, dia menitik beratkan sama apa namanya, kayak ketemu orang gitu-gitulah. Ini pilihan. Jadi aku tuh yang nggak mau aku lah berantem sama istri aku gitu. Maksudnya gimana ya? Ya gitulah. Maksudnya oke ya udah terus apa namanya? Ya oke. Terus kalau soal kalaupun aku harus ngajarin pelajaran gitu ya. Kalau fisika, kimia, matematika aku confident. Tapi kalau biologi agak susah juga. Seperti dilihat di episode kemarin, ya kan, episode 4. Firly udah nonton episode 4? Tonton lah, Fir. Tonton ya. ya. Tonton lah. Jadi episode 4 itu ya aku ingatnya epididymis aja sih. Yang lainnya aku agak-agak gimana gitu. Ya tapi menarik ini, menarik. Aku nggak expect bakal ngomong ini nih hari ini. Aku bahkan expect-nya kita ngobrol yang lain gitu kan. Tapi ntar, berapa menit lagi? 23 menit. Oke, soal homeschool dan ya. Oke. Sebenarnya mau ada pertanyaan ini. Cepat. Berarti nanti adakah di akhir itu kayak ujian apa ya, kompetensi supaya maksudnya standarisasi gitu ya. Ya, jadi dia misalnya nih SD udah selesai itu gitu. Ada syarat tertentu nggak kalau dia bisa nyambung ke nanti dia senior high school kayak apa ya, ujian standar khusus gitu untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Karena kan nggak bisa dipantau kan gitu dari gurunya. Jadi kan semua kan memang tutornya datang, tapi kan kebanyakan orang tua yang mengajarkan. Ya nggak? Iya, jadi Nah, itu kalau gimana? kayak gitu mungkin jatuhnya ke grading ya. Jadi ke grading itu discuss lagi orang tua dan guru gitu. Jadi kalau misalnya guru dia ngelihat hasil, kan dia pasti nanya anak kamu gimana, misalnya di mata pelajaran misalnya reading ya gitu, English language art gitu. Terus kita kan orang tuanya kan concern, oh dia begini-begini. Oke, terus kamu kira-kira grade-nya gimana? Dia cocoknya di mana? Kan ada tuh apa namanya scoringnya gitu ya. Yeah. Terus nanti itu jadi keputusan untuk grade itu adalah orang tua dan guru gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk ke jenjang berikutnya ya it's okay gitu, bisa aja gitu. Dan juga homeschool yang sekarang aku ini tuh, dan kayaknya di mana aja gitu, itu dari SD, bukan dari TK, dari preschool sampai SMA gitu. Jadi nggak masalah. Menarik. Iya. Ya tapi gara-gara sekarang ini semuanya jadi homeschool ya. Iya, jadi aku istilahnya apa ya? Aku bersyukur juga sih. Teman-teman aku pada komplain gitu kan, wah susah juga homeschool ya. Tapi alhamdulillah aku udah melewati masa-masa awal-awal itu gitu. Iya. Soalnya soalnya tipe aku bukan yang sabar sih, Firly. Kalau aku itu tuh aku stres sendiri. Jadi oke lah, aku kayaknya memang bukan tipe yang mengajarkan anak di rumah. Iya. Aku stres loh. Jadi daripada aku marah-marahin anak kan itu sih pertimbangannya aku di. Iya sih, tapi aku juga dulu gitu loh. Cuman apa ya? Ya aku sih balik lagi gitu ya. Apa sih aku tujuan aku homeschooling ini gitu. Jadi kan dia kan pasti akan dapat, ya kan maksudnya dia akan ngelihat kita gitu. Aku sih ini aja sih, maksudnya feedback ke aku sendiri aja gitu apa gitu. Iya. Gitu. Oke. Apa jadi intinya buat penonton di rumah? Ya silakan komen di bawah. Masih lucu nggak itu, weh? Silakan komen di bawah apa pendapat kalian tentang, atau gini ngomongnya gimana sih anak? Apa pendapat kalian tentang homeschool atau sekolah yang apa istilah tradisional ya? Ya kan datang ke sekolah itu kan sekolah konvensional lah. Sekolah konvensional versus homeschool. Tulis di bawah ya, komen. Nanti kita diskusi bareng. Oke, topik berikutnya nih. Thank you Firly. Maksudnya nggak expect pula aku ngomong itu tadi, Dang. Menarik pula ya kalau soalnya nanya kan apa kegiatan sehari-hari. Iya. 2 jam ngomongin itu juga bagus, enak sebenarnya. Itu nggak habis-habis. Iya, nggak habis-habis. Tapi oke, topik berikutnya tadi ini nih. Jadi sebetulnya aku ngundang Firly ini alasan awalnya tadinya karena suaminya Firly ya, Bang Bayu itu adalah YouTuber ternama. YouTuber ternama. Jadi dan genre-nya itu adalah reviewer sekaligus kolektor dari mainan Hot Wheels, ya kan? Nah, maksudnya aku tuh pengen tahu aja gitu.
dan sekalian kami juga pansos kan. Kenapa nggak tanya sama dia aja? Dia sibuk, istrinya aja lah yang ini kan. Apa namanya? Maksudnya gimana ininya? Ada pengalaman-pengalaman menarik enggak gitu? Maksudnya paket tuh datang berapa hari sekali gitu kan? Terus rumah tuh mungkin kalau makan liatnya Hot Wheels semua gitu kan? Atau kalau mungkin masak tuh jangan-jangan bukan dendeng batokok lagi tapi dendeng Hot Wheels gitu kan? Aku nggak tahu. Silakan Fir, gimana tuh ininya? Jadi nyonya Hot Wheels. Nyonya Hot Wheels. Jadi apa ya? Ya itu sih sebenarnya itu hobi dia gitu loh. Awalnya aku juga aku pikir dia cuman buat konten YouTube doang awalnya gitu karena dulu itu kalau nggak salah di YouTube-nya itu bukan Hot Wheels tapi kayak lebih ke apa sih namanya pengalaman kerja di sini terus gimana caranya ngelamar kerja di sini ya gitu. Ya ingat aku tuh. Ya, apa channel YouTube-nya Fir? Coba di ini kan? Aku lupa namanya. Oi Squad. Oi Squad tuh di Instagram. Iya, aku lupa. Aku nggak pernah nonton dia soalnya. Aduh, masa istrinya nggak pernah nonton videonya sendiri ini? Gimana ya? Hidayat Squad, sorry. Iya, Hidayat Squad ya. Nah, terus apa namanya? Ya itu, jadi tiba-tiba ada itunya dia, apa subscribernya dia bilang, "Bang, di sana Hot Wheels gimana?" gitu. Terus dia googling gitu kan. Kayaknya Hot Wheels nih banyak juga komunitas di sini gitu kan. Iseng dia ke Walmart waktu itu kan. Terus nyari di Walmart, terus dia ketemu kakek-kakek ceritanya waktu itu. Terus kakek-kakek itu kayak beli juga beberapa Hot Wheels gitu. Terus dia bingung kan, ini kakek-kakek kenapa beli Hot Wheels gitu kan. Terus udah gitu, dia beli aja beberapa Hot Wheels, terus nggak beberapa kemudian, terus dia googling lagi, kalau nggak salah, terus dia ketemu grup, apa sih namanya, dekat rumah sini, apa sih namanya tuh, komunitas ya. Hot Wheels. Terus dia iseng ikut tuh. Jadi ada kayak misalnya di mana waktu itu ada di Kmart apa aku lupa. Jadi itu ada Hot Wheels yang baru masuk, tapi beberapa dari Hot Wheels itu langka gitu. Cuman ada dijual beberapa gitu. Dan orang ternyata waktu dia udah nyampe situ tuh orang udah nggak antri panjang. Nah di situ dia bingung, ini orang kok pada ini ya. Jadi dia sembari vlog kan waktu itu. Terus dia nanya-nanya lah sama orang-orang di situ gitu. Terus udah masuk dia ke grup, terus ternyata barulah dia dapat informasi ternyata jenis-jenis Hot Wheels-nya ini loh gitu loh. Barulah dia bilang kayaknya nih bagus juga jadi konten gitu. Masih keep in touch sama kakek-kakek yang tadi? Kayaknya sekarang udah enggak deh. Enggak ya? Udah, soalnya dia udah banyak tahu kan gitu. Iya. Dia waktu itu cuma buat sekedar tahu gitu. Apa sih Hot Wheels-nya gitu kan. Terus udah gitu ya udah terus jadi konten ternyata viewernya banyak waktu itu. Terus lagi dong gitu kan banyak. Terus akhirnya ya udah dia cari-cari tahu sendiri, beli bukunya, niat banget lah pokoknya beli bukunya segala macamnya gitu. Ya udah. Oh iya. Terus karena mungkin ini ya tadi kan Firly ngomong Kmart, ngomong Walmart, ngomong Target gitu kan. Buat mungkin yang nggak tahu ya kalau tiga nama nih apa ya istilahnya apa Mam? Supermarket ya. Bukan supermarket juga, supermarket ya kayak gitu namanya. Superstore. Superstore itu tempat Target. jual atau serba ya? Kalau Walmart apa istilahnya atau serba. Borma. Iya, jadi toko Giant. Hah? Hypermart. Giant. Iya, kayak Giant atau Hypermart atau Carrefour ya kalau di Indonesia ya, kayak gitu-gitu lah. Di sini nggak ada Kmart di Oklahoma, Texas ini nggak ada Kmart. Adanya ya Walmart, Target. Di California ada Kmart ya? Ada di Denver. Ada. Oh, oke. Terus apa lagi yang aku bilangnya? Oh, jadi toko segala aya bahasa Sundanya ya? Iya, toko segala aya. Oke loh. Jadi awalnya coba-coba kok kayak bakso borak ya. Awalnya coba-coba ya kan, terus ketemu dan akhirnya jadi racun gitu ya. Oke. Iya. Gimana? Iya, terus dari itu dia jadi ketagihan gitu. Oh, ketagihan ya. Ketagihan terus jadi kayak hobi gitu, jadi kayak itu hobi gitu. Berapa koleksi Bang Bayu sekarang? Aku nggak tahu. Itu di garasi itu udah, aduh aku udah nggak bisa lagi deh. Tapi tunggu. Tapi Hot Wheels-nya dibuka? Nggak. Banyak yang dibuka, weh. Ya, itu yang buat di open yang box. mau di-review. Ya, tapi kalau yang di garasi itu nggak dibuka. Itu yang aku sebelnya.
gitu. Yang pasti Maksudnya nggak dibuka. iya Iya. emang. Cuman aku mikirnya dia beli gak dibuka tuh buat apa gitu loh. Lo Yang enggak, gini-gini. kalau mainan tuh Iya. emang kadang, ini aku dari sisi ini ya, pengkoleksi juga ya. Kadang emang ada yang di apa nggak dibuka gitu. Cuma stay Iya. di dalam gitu. Ada kadang-kadang yang kayak gitu. Kalau aku buka, Terus- tapi aku stay boxnya tuh aku tetap jaga gitu. Mau aku kasih tunjuk nah ya koleksi ini. Nanti lah. Itu Nggak usah lah ya. gini, pertanyaannya gini, mungkin buat yang lebih kurang setuju dengan disimpan gitu aja. Cara maininnya gimana? Cara maininnya Nggak dimainin kan? Yang kalau nggak dibuka Mainin. berarti nggak dimainin kan? Cuma dilihat-lihat aja. Masa sambil pegang-pegang ini cuma dilihat-lihat aja kan? cuma dilihat aja. Putih putus ya Dia videonya kayaknya. pajang. Oh enggak. Jadi di garasi itu dia pajang ditempel gitu di dinding garasi. Udah, terus ada satu box kecil, nggak kecil sih, gede, itu semua isinya yang nggak dibuka gitu. Yang open box itu buat review itu paling cuman Hot Wheels yang kayak langka, aku nggak ngerti lah apa gitu, nama-nama, mungkin nama mobil yang langka atau ya itulah, yang plastik atau yang udah lama gitu keluarannya. Jadi kalau beli online sering juga enggak, Abang? Oh, sering banget. Itu frekuensinya berapa kali tuh? Pakai dua paket sehari atau Bisa jadi. oke yang ini pernah beli yang ini nggak, yang langka, yang agak mahalan, yang belum dibuka, yang dari tahun berapa gitu? Pernah beli? Pernah. Oh, berapa sering? Enggak sih, jadi dia pasti bilang dulu, boleh nggak beli gitu kan, berapaan harganya. Berapa, 100 misalnya gitu kan. Iya, ini soalnya dijelasin dulu. Soalnya dia keluarin misalnya tahun 60 sekian gitu kan. Oh ya, terus dia ngejelasin, iya. dia mobilnya gini. Aku nggak ngerti lah ya, itu ngerti. Nggak terlalu ngerti. Yang vintage bisa 100-an memang. Iya. Terus ya udahlah, aku bilang, ya udahlah, itu hobinya gitu kan. Aku mendukung sebagai istri gitu ya. Kalau aku prinsipnya lebih mudah minta maaf daripada minta izin sih. Iya, jadi beli dulu ya. Iya, tapi ya itu sih. Kalau aku nantilah, jangan cerita koleksi aku nanti. Nggak, maksudnya kalau boleh tahu yang paling mahal berapa tuh? Aku nggak tahu ya, kayaknya tuh 200-an, nggak deng, nggak nyampe 150 kayaknya ya, nggak nyampe 200. 150 itu yang dari tahun 60-an tadi itu? Pokoknya itu yang vintage itu, tahu aku. Dan dia belinya lewat eBay gitu, dari orang. Oh, gitu. eBay ya bisa. eBay ini masalahnya pakai biddingnya itu kan ya, jadi dia nggak tahu juga ini harga asli atau harga tek cepat-cepatan gitu kan. Oke lah, karena kita tinggal 11 menit, woi. 11 menit nih sebelum ya. Fir, ada apa sih Fir, kok kenapa mesti jam 2 waktu aku ya? Berarti jam 12 waktu kau kan? Ada apa sih jam 12 nih, Fir? Ada apa ya? Apa ya? Aku apa ya? Ya, aku lagi suka aja gitu, lagi ngikutin ini apa sih yang dari Indonesian Idol kemarin gitu loh. Apa tuh yang dari Indonesian Idol tuh? Bang Ami ini mancing. Apa ya? Kan yang dari Indonesian Idol tuh ada Lyodra, ada Ziva kemarin kan, ada Mahalini. Siapa? Maksudnya yang mana nih? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Nomor 2 tuh siapa? Prabowo Subianto. Ya, Prabowo. Tunggu. Ini yang ngikutin Indonesian Idol siapa aja? Putih ngikutin nggak? Nggak. Jadi roaming. Ya makanya diterangkan gitu, Fir. Apa nih? Siapa? Ada apa nih jam 12 waktu sana tuh ada apa? Gini. Jadi aku tuh sejak pandemik ini, sebelum aku suka sama ini ya, jelasin dulu. Jadi aku panik gitu soal ini. Soalnya kan di sini di daerah yang tersebar COVID-19 ini itu di daerah aku tuh cukup banyak. Jadi aku itu panik gitu kan. Terus kayaknya aku setiap hari kalau misalnya ngikutin berita terus kayak aku panik terus gitu, kayak panik itu aku ngalamin gitu.
apa belanja gitu-gitu aku ngalamin gitu, tapi aku mikirnya kayaknya aku nggak sehat gitu. Terus pas waktu itu momen Indonesian Idol, terus ada Tiara, terus apa namanya, Oh, terus dia Tiara yang namanya ya. Tiara, terus aku ngikutin dia gitu. Jadi sampai sekarang aku ngikutin dia gitu. Kebetulan Oh, oke oke. bentar Jadi lagi dia mau live ada gitu. ada penampilan khusus ya Jamin ini Tiara nih ya. Tiara nih yang juara 2 tadi ya. Ya. Iya, Maksudnya Tiara sendiri aja apa gimana yang nampil? kayaknya enggak deh. Tiara sama si Dul. Dul ininya Zainab sama Iya, Sarah. iya, Zainab dan Sarah. Zainab sama Sarah ya. Oh, ada Mandra dong ya. Mm-mm. Buat colok mata lo. Eh, Nah. Tapi Apa, kenapa Tiara? Yang lain kan Nah, Nah, kenapa itu. Tiara? Itu. Nggak gini, jadi aku pertamanya suka, ya aku sebutin juga nggak akan tahu juga lah orangnya. Jadi aku dulu awalnya suka sama Novi, tahu kan? Novi, Bang Ami? Novi itu yang nomor ini ya. Bahmit. Nomor Novi 4 ya? Nomor berapa? Aku lupa. yang Itu. bawa lagu metal. Iya, Ya, keren. Nah, itu aku suka dia. Aku suka dia. Awalnya aku ngikutin dia, tapi ternyata dia dieliminasi. Terus ya udah aku nggak ngikutin lagi. Terus pas aku lihat trending Indonesian Idol siapa? Ternyata si Tiara. Terus aku ikutin Tiara. terus gitu. Iya, Jadi kenapa aku suka Tiara ya gara-gara itu gitu. Betul. Kalau aku dulu ininya Mahalini jagoan aku. Mahalini tapi kan tereliminasi pas pos. Kenapa, Mam? Kenapa mahal ini, Mi? Ya suaranya bagus. Terus Suaranya bagus, penampilannya juga sangat menarik gitu kan ya. Memukau gitu ya. Memukau, iya. Tapi ini Putih bete kayaknya ya. Sorry Bud ya. Bete nasi Putih. Enggak, Aduh. aku rooming. Soalnya aku ngikutin yang ajang-ajang begitu tuh yang tahun dulu itu loh, yang awal-awal. Si siapa namanya itu? Joy Tobing. Itu season 1. Judika. Siapa yang sekarang menjadi Judika. Terus kalau Alfi yang aku ngikutin itu, Ivy ya, yang di Indosiar itu. Habis itu aku nggak ngikutin lagi. Jadi bingung. Iya. Oh, jadi apa ya? Apa aku ngomong? Oke. Kayak udah 5-3 nih, weh. 1-5-3. Nggak apa-apa lah. Ya. Nggak menarik tadi. Di awal-awal kita ngebahas soal ini kan. Ngebahas soal homeschooling kan. Itu bahkan mungkin adalah nanti kita bikin yang khusus lah gitu ya. Kalau bisa kita ngebahas soal itu karena menarik gitu. Ngebuka wawasan orang kan. Maksudnya ada opsi selain sekolah konvensional gitu. Apalagi di luar Indonesia di mana nggak ada pendidikan agamanya di sekolah kan. Ya. Aku juga harap cemas gitu. Kalau aku pendidikan agamanya so far ngandelin sekolah weekend hari Sabtu, tapi pun kurasa itu mesti ada tambahan lagi. Jadi aku plan sih tiap hari gitu. Jadi kayak cuma aku takutnya capek anak-anaknya gitu kan. Tapi itulah. But anyway itu alternatif ya kan, ada homeschool, ada yang sekolah konvensional dan segala macam. Terus yang kedua tadi kita ngebicarain tentang kegiatannya Firly sehari-hari sebagai apa ya? Tapi kelihatan ya cara ngomongnya Firly ini kayak udah kayak biasa ngomong di publik gitu ya. Bang, aku kebetulan di sini juga ini kalau Bang Ami tahu IMSIS, tahu nggak? Tahu IMSIS itu sister yang buat IMSA kan? Ya, aku itu bagian dari departemen kesehatannya. Jadi aku suka jadi moderator. Iya. Mantap. Jadi buat yang belum tahu, Imam tahu IMSA enggak? Waktu di sini enggak pernah ikut IMSA ya? Tahu lah. Aku nggak tahu apa itu. Sebelum aku pulang kan IMSA terakhir di Denver. Oh iya betul. Itu aku datang loh. Aku enggak, IMSA Denver udah di Indo. Oh, dari Indonesia ya. Jadi IMSA itu Indonesian Muslim Society in America. Jadi kayak komunitas masyarakat di Amerika ini Indonesian Muslimnya berbagai bidang lah kegiatannya, ada pendidikan, ada kesehatan tadi kayak yang Firly bilang.
juga tiap tahun itu ngadain conference muktamar namanya ya. Di tiap biasanya libur winter itu ada muktamarnya. Kalau IMSIS itu sisternya gitu ya, cabang sisternya gitu, perkumpulannya. Itu lumayan. Tapi yang aku tahu menariknya IMSA ini S-nya tuh tadinya student. Ya, Malaysian tapi ya waktu itu ya. Enggak. Jadi ada IMSA, ada MISG kan. MISG itu yang Malaysian. Tapi Malaysian masih student S-nya. Sementara Indonesia tuh S-nya diganti jadi society karena studentnya dikit. Oke. Student Indonesia tuh dikit. Yang Muslim student ya. Itu. Ya terus tadi kita juga terakhir ngebahas apa ya lah kegiatannya Tiara Firly maksudnya. Sorry. Salah nyebut. Oke lah. Ada pesan dan kesan Putih, Imam, Firly? Oh, 30 detik ini nggak ini lagi. 30 detik ya? Belum, masih 3 menit. Hah? Enggak, 30 detik ini. Oh, 30 ending. detik. Oke. Fir, jadi kita tuh punya tradisi ya, kalau di ujung-ujung episode itu 30 detik memperkenalkan diri. 30 detik, cuma 30 detik. Tapi malas aku ngitungnya, Mam. Bentar lu. Contohin gimana itu? Contohin, Putih dulu ya. Tapi nggak boleh sama kayak episode lalu ya. Kalau Firly terserah karena di episode lalu nggak ada kan. Oke kali kita pakai episode-episode. Apa lah? Kejar tayang tapi ini. Hah? Kejar tayang. Kejar tayang, stripping. Emang artis sinetron? Sorry. Berarti, aku mau nanya dong. Berarti ini yang nonton ini berarti adalah orang-orang cendana gitu ya, Dang? Enggak, di YouTube terbuka kok. Ini udah streaming YouTube ini? Belum. Nggak berani aku langsung live. Belum berani. Masih. Kalau viewernya ada banyak. Kalau ada AdSense-nya. Kan kami belum kayak Hidayat Squad kan. Iya. Belum ada AdSense-nya. Yang ini siapa Bang Abi? Kami nggak pakai edit, kami raw, rekam, upload. Kalau diedit tuh kok jadi besar ya, Mam, filenya, Mam? Nantilah kita bisa dikasih. Putih dulu lah. Pada dasarnya males nih, ya kan? Enggak juga. Tapi aku coba edit. Bener ya. Edit ya. Ya apa yang mau diedit? Nggak ada yang mau diedit. Oke lah, Putih dulu, Put. Kasih ini, Put. 30 detik, Put. Oke, halo. Kalau udah kenal kan Putih Niela. Hobiku yang lain itu suka melihat hujan. Kayak sekarang ini baru hujan di Jogja. Kemudian warna kesukaan aku abu-abu dan coklat. Kemudian apalagi ya? Buku yang paling kusuka adalah buku yang lebih serial detektif. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you, Putih. Detektif apa nih, Put? Conan? Kayak Agatha Christie, gitu. Poirot, tau nggak? Poirot. Hercule Poirot. Hah? Hercule Poirot. Apa tuh? Poirot tulisannya. Poirot. Poirot. Bacanya Poirot. Poirot. Hercule Poirot. Baru tahu aku. Hercule Poirot. Enggak lah. T-nya enggak disebut. Emangnya tak marbuto. Oke. Imam lu lah. Ladies first lah. Apa nih? Imam dulu lah. Aku udah mulai dari mah. Ya udah. 1, 2, 3. Aku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, dosen, apalagi ya. Pengen mudik, cuma unfortunately saat ini tidak ada pesawat yang terbang dari sini menuju Indonesia. Terbang ke negara tetangga juga nggak ada. Pada dasarnya di sini ya menikmati aja. Ngehack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu kira-kira Fir. Oke. Our tradition. Firly dulu, aku dulu nih. Bang Abi dulu lah. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih udah datang. Firly, Imam, Putih, dan melalui kesempatan ini saya pengen si Iksan tadi sakit pula ya, DBD ya kan.
Dini lagi nggak enak badan. Kita doain mudah-mudahan mereka berdua sehat walafiat dan bisa join ke kita next time. Dan buat klarifikasi, ini time-nya bukan suka-suka aku ya, Mam. Oke. Kalau suka-suka aku Soalnya kalau aku kan bebas-bebas aja Siege. Iya, aku juga bebas-bebas aja Siege, tapi kan kemarin tuh jam 8 sakit semua, tepar semua gitu kan. Masih record? Iya, aku takutnya nggak recording pula, udah capek-capek ngomong. Oke. Fir, kok nyuruh-nyuruh ya? Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Firly. Hobi apa ya? Hobi bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah. Masak. Nggak terlalu juga ding masak. Lebih hobi bersih-bersih. Terus passion aku adalah ngajar. Terus aku tinggal di Martinez, California. Happy and enjoy living in here. Oke lah. Udah 202. Oke lah. Kita ini ya, pokoknya yang jelas komit sama time. Thank you sekali lagi guys. Thank you ya, makasih ya. Thank you Firly. Salam buat Bang Bayu. Sukses semuanya. Stay safe. Stay healthy, stay at home. Salam Pancasila. Stay safe. Oke. Ntar aku matiin dulu ya, baru nanti kalau yang mau bye gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.